Ini udah ganti? Udah. Oke. Nah, ini sebenarnya diambil dari apa namanya dari buku semua, dari buku Network semua. Cuma ditaruh di sini supaya kita bisa nyoret bareng-bareng ya. Em, Tadi udah ada sedikit apa namanya pembuka tentang pluskuamperfect ya. Kalau sebelumnya kalian udah belajar tentang perfect. Tadi perfect fungsinya apa? Aku udah sebutin. Menjelaskan masa lampau. Menjelaskan masa lampau. Rumusnya gimana Kartini? Subjek plus subjek eh, plus bin or plus sign dan Di posisi kedua ada apa? ada subjek sign undan plus perfect Plus atau yang kata terakhir di posisi terakhir kalau perfect ada Partisip par sesuai. ya particip sesuai ya. Particip sesuai. Fungsinya untuk mengutarakan masa lampau. Itu perfect yang sudah kita pelajari sejak A2 ya. Sekarang di B1 kapital 7 Netwerk Neu B1 kita belajar yang lebih lampau daripada perfect. Contohnya tadi, misalnya kita sekarang udah lulus nih, kita mau cerita masa sekolah. Nah, misalnya masa SMP gitu, masa SMA. Itu kan udah lewat ya. Kalau kita cerita tentang masa SMA dalam bahasa Jerman, kita bisa pakai perfect atau preteritum. Karena perfect dan baik perfect maupun preteritum itu menggunakan itu fungsinya sama, yaitu untuk mengutarakan apa yang sudah terjadi di masa lampau. Kayak gitu. Tapi ketika ketika kita sedang menceritakan masa SMA dan kita pengen nyeritain yang masa SMP, itu kan lebih lampau lagi kan dari SMA. Kayak atau misalnya proses masuk SMA-nya gitu. Itu kan sebelum kita masuk SMA ya kan. Nah, itu kita bisa pakai plus kuam perfect kayak gitu. Alles klar? Frau, ich habe Frage, Frau. Ya. Kalau pluskuamperfekt itu kan dipakai lebih lampau daripada perfect. Kalau cuman particip cuainya aja, Kenapa? itu dipakainya kapan, Frau? Jadi bukan pluskuam tapi cuman preteritumnya. Oh, kalau cuma preteritum. Nah, ini bedanya perfect sama preteritum ya. Kalau yang sebelumnya ikut kelas sama aku waktu itu pernah dijelasin, masih ingat bedanya perfect sama preteritum? perfect itu Coba informal. satu-satu. Kartini, Preteritum itu Kartini. perfect perfect itu digunakan untuk bahasa sehari-hari atau informal. Kalau preteritum itu digunakan untuk bahasa formal atau yang dimuat oleh koran dan berita. Betul, ya. So, oke. Marina, ada tambahan Marina? Atau sama? Nggak ada ya. Oke, ya kayak gitu. Jadi kalau perfect Yang itu untuk, verbennya ya diganti atau kayak bleiben gimana jadi gimana? yang di Ulangi. verben yang di verbennya diganti ditambahin endung en oda et. Terus untuk ih itu nggak pakai endung. Kayak misalkan bleiben itu bleed, terus besukan itu besuk. Aso. Oke, itu namanya ini ya konjugasi verba regelmäßig sama unregelmäßig bedanya apa ya. Oke. Terima kasih Marina atas tambahannya. Tapi kalau misalnya bedanya perfect sama preteritum itu tadi. Kalau perfect untuk apa, Val? Seperti yang disebutin Kartini? Buat bahasa keseharian ngobrol ya, Frau. Tapi kalau preteritum lebih ke teks, koran, atau berita. Betul. Ya, betul. Ya. Dankeschön. Jadi ya, yang Dankeschön alle. Eh, mantap ya masih inget ya. Sebaiknya memang begitu ya masih inget ya. Oke. Nah,
Tadi bedanya perfect sama preteritum udah. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang for Vergangenheit. Kalau Vergangenheit itu di Vergangenheit itu sendiri artinya adalah masa lampau. Ditambah sama for depannya. Jadi sebelum masa lampau. Kayak gitu. Bahasa Jerman itu simpel ya. Jadi tinggal ditambahin apa, jadinya artinya beda lagi gitu ya. Nah, for Vergangenheit ausdrücken mengekspresikan kejadian sebelum masa lampau. Nah, tadi nama gramatiknya adalah plusquamperfekt. Itu konsepnya ya tadi ya. Konsepnya adalah kalau perfect itu masa lampau, plusquamperfekt itu sebelum masa lampau ya. Nah, sekarang strukturnya. Kalau misalnya kita bahas dulu dari yang sekarang nih. Kita bahas dulu dari masa sekarang. Yes. Siapa yang mau baca situasi sekarang? Satu orang. Nina? Gaby? Ada Gaby? Ada, Prof. Oh iya, oke. Ya, Gaby, bitte. Jetzt, wir fahren gemeinsam an die Ostsee. Wir fahren gemeinsam an die Ostsee. Artinya apa, Gaby? Kita pergi bersama-sama ke Ostsee. Ke Ostsee, betul. Danke, Gaby. Mungkin langsung sekalian aja yang früher-nya. Früher, wir verloren uns auf den Augen. Apa? Wir Verloren uns aus den Augen. verloren uns aus den Augen. Oke. Ya. Oke, kita sekarang bahas yang jetzt-nya dulu deh. Wir fahren gemeinsam an die Ostsee. Itu artinya kami pergi bersama-sama ke Ostsee. Ya. Nah, itu berarti kejadiannya belum terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Belum terjadi, sudah terjadi, atau telah terjadi? Sedang terjadi. Sedang terjadi, betul ya. Nah, itu yang sekarang. Kalau yang sekarang pakai tempusnya, pakai gramatiknya, apa namanya? Present. Presence, genau. Nih ya, Gegenwart. Gegenwart itu artinya masa kini, saat masa sekarang, kayak gitu. Nah, kalau Gegenwart kita pakainya presence, ya. Terus sekarang yang früher. Tadi Gaby udah bacain wir verloren uns aus den Augen. Gitu ya. Kita lepas dari pengawasan, intinya kayak gitu sih. Nah, ini dia itu pakai apa nih? Dia ini kan mengungkapkan masa lalu, tapi kalimat ini pakai gramatiknya apa nih? Kalau masa lalu nih Vergangenheit bisa preteritum, bisa perfect. Kalau yang ini preteritum atau perfect? Preteritum. Ya, preteritum. Tahu dari mana itu preteritum? Dari verbnya. Dari verbnya. Verloren. Ya. Oke. Ya, verbnya kenapa? Nggak ada tambahan haben atau nggak ada tambahan hatten. Genau, betul ya. Jadi kalau misalnya preteritum, verbnya yang berubah. Dan verbnya tetap berada di posisi kedua, tanpa ada kata bantu, kata kerja bantu. Kalau ini yang selanjutnya coba ada yang bisa bacain? Wir haben beschlossen, etwas zu ändern. Wir haben beschlossen, etwas zu ändern. Kami memutuskan untuk mengubah sesuatu. Kami memutuskan ya untuk mengubah sesuatu, kayak gitu ya. Ini menjelaskan masa kini, masa dulu, atau masa depan? Masa dulu. Masa dulu, oke, masa lampau ya.
Wir haben beschlossen etwas zu ändern. Tapi ini pakai apa gramatiknya? Perfect. Perfect, betul. Kenapa ada perfect? Kenapa perfect? Karena ada haben-nya. Ya. Ini ada haben plus partizip zwei. Beschlossen ini dari kata beschließen. Ya. Karena dia unregelmäßig atau tidak beraturan, jadi dia berubah drastis gitu ya kelihatannya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau yang masa kini udah pasti pakai present. Kalau yang masa dulu, masa lampau itu bisa pakai preteritum serta perfect gitu ya. Bedanya preteritum sama perfect tadi sudah disebutkan. Kalau preteritum itu biasanya untuk tulisan, tulisannya juga untuk misalnya jurnal, karya ilmiah, novel dan segala macam. Sedangkan kalau misalnya perfect itu digunakan untuk berbicara, untuk sehari-hari kayak gitu ya. Nah, ini noch früher ternyata udah zaman sekarang udah kan ya, zaman dulu udah noch früher, lebih lama dari masa lalu. Silakan dibacakan siapa ya? Nina atau Andra. Andra. Ja. Wir hatten uns fast jeden Tag getroffen. Wir hatten uns fast jeden Tag getroffen. Oke. Andra satu lagi. Wir waren viel zusammen gereist. Ya, danke schön. Oke. Ini kejadiannya lebih lama daripada ini ya, daripada yang kalimat sebelumnya. Nah, tapi ternyata ada dua kalimat nih. Dan dua kalimat ini si kata bantunya di posisi kedua ini beda ya. Kira-kira yang satu hatten, yang satu waren. Coba kita baca yang pertama dulu. Wir hatten uns fast jeden Tag getroffen. Artinya kita dulu ketemu hampir tiap hari. Atau wir waren viel zusammen gereist. Kita dulu sering traveling bareng, berkelana bersama kayak gitu. Nah, kira-kira kenapa yang atas hatten, kenapa yang bawah waren? Yang bawah Bewegung, Frau. Yap, betul. Yang bawah itu Bewegung. Ada perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kayak gitu. Sebenarnya Raisen juga bisa pakai haben ya. Tapi kalau di sini konteksnya itu dia dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi makanya dia pakai sein gitu ya. Nah, waren ini adalah bentuk preteritum dari sein. Ya. Ini konsepnya sama perfect. Kalau perfect itu kan Hills-Verb-nya. Jadi yang di posisi kedua itu ini nih haben atau waren untuk perfect, atau hatten atau haben atau sein untuk perfect, atau untuk pluskuamperfekt itu hatten atau waren, itu disebut dengan Hills-Verb atau kata bantu ya. Nah, kata bantu itu dia benar-benar cuma untuk ngebantuin doang dalam kalimat ini. Dia tidak memberikan arti, tapi dia fungsinya itu untuk melengkapi kaidah kebahasaannya kayak gitu. Jadi dia untuk melengkapi gramatiknya. Kalau misalnya nggak ada mereka, ini nggak jadi kalimat pluskuamperfekt. Jadi cuma kumpulan kata aja kayak gitu. Tapi dengan adanya mereka, walaupun mereka nggak ada artinya, mereka membangun kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan Hills-Verb. Sedangkan yang terakhir, di posisi terakhir ini sebutannya apa? Dari treffen jadi getroffen, dari reisen jadi gereist. Partizip zwei. Partizip zwei. Oke. Berarti ada yang mau menyimpulkan ini isinya apa nih? Bildungnya. Bildung itu struktur ya artinya.
di sini. Di sini apa? Di sini apa? Coba. Yang udah masuk boleh silakan ditulis langsung. Tadi yang di posisi kedua sebutannya apa? Yang di posisi terakhir sebutannya apa? Ya, haben atau sein Präteritum bisa. Itu Hilfsverb-nya ya. Posisi terakhir namanya Partizip zwei, betul. Nah, untuk Partizip zwei, untuk baik untuk perfect maupun untuk pluskuamperfekt sama aja, nggak ada yang berubah ya. Jadi yang membedakan antara perfect dengan pluskuamperfekt selain si verba yang selain kata bantunya, yang kalau di perfect dia presence, kalau di pluskuamperfekt dia apa namanya preteritum. Selain itu ininya juga maknanya juga beda gitu ya. Jadi apa namanya mereka ini perbedaannya selain makna strukturnya juga kayak gitu. Tapi selebihnya untuk particip zwei itu sama aja kayak gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Noch nicht, Frau. Noch nicht. Oke, kalau gitu latihan ya. Yang ini. Was war vorher? Ordnen Sie zu und schreiben Sie die Sätze im Pluskuamperfekt. Oke, kita bagi ya. Siapa mau nomor 1? Kayaknya karena orangnya lebih dari 5 nggak bisa semuanya nih. Siapa yang mau coba nomor 1? Jojo itu. Jojo. Siapa nomor 2? Valide, Frau. Pal. Oke. Nomor 3? Atin, Gaby, Andra, Nina. Oke, karena gak ada yang mau aku sebut ya. Nomor 3 Kartini. Nomor 4 Gaby. Nomor 5 Nina. Yang belum kebagian jangan takut, nanti kita masih ada tugas lagi setelah ini.